Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang manajemen letter, pengkomunikasian definisi dalam pengendalian internal kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan manajemen. Standar Audit 265 dari SPAPI-AI berjudul Pengkomunikasian Definisi dalam Pengendalian Internal kepada Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola dan Manajemen. SA 265 berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2013 untuk emiten atau 1 Januari 2014 untuk entitas selain emiten. SA 265 harus dibaca berkaitan dengan SA 200 atau tujuan keseluruhan auditor independen dan pelaksanaan audit berdasarkan standar audit. SA 265 mengatur tanggung jawab auditor untuk mengomunikasikan dengan tepat kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan manajemen tentang definisi dalam pengendalian internal yang diidentifikasi oleh auditor dalam audit atas laporan keuangan. Auditor harus memperoleh pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit pada saat mengidentifikasikan dalam menilai risiko kesalahan penyajian material. Dalam melakukan penilaian tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisi yang bersangkutan, namun bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian internal yang bersangkutan. Menurut SA 265, definisi dalam pengendalian internal terjadi bila suatu pengendalian intern dirancang, diterapkan, atau dioperasikan sedemikian rupa sehingga pengendalian tersebut tidak dapat mencegah atau mendeteksi dan mengoreksi kesalahan penyajian dalam laporan keuangan secara tepat waktu, atau tidak adanya suatu pengendalian yang diperlukan untuk mencegah atau mendeteksi dan mengkoreksi kesalahan penyajian dalam laporan keuangan secara tepat waktu. Defisiensi signifikan dalam pengendalian internal adalah suatu defisiensi atau kombinasi beberapa defisiensi dalam pengendalian internal yang menurut pertimbangan profesional auditor adalah cukup penting untuk mendapatkan perhatian dari pihak-pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Auditor harus mengkomunikasikan secara tertulis tentang defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang diidentifikasi selama audit kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola secara tepat waktu. Suatu indikasi bahwa jika auditor melakukan prosedur yang lebih ekstensif atas pengendalian internal auditor, mungkin dapat menemukan lebih banyak defisiensi untuk dilaporkan, atau menyimpulkan bahwa beberapa defisiensi yang telah dilaporkan sesungguhnya tidak perlu dilaporkan. Pengertian manajemen letter. Manajemen letter merupakan suatu surat yang dibuat oleh kantor akuntan publik atau KAP ditujukan kepada manajemen perusahaan yang diperiksa laporan keuangan atau diaudit, yang isinya diberitahukan kelemahan dari pengendalian intern perusahaan baik material maupun immaterial weakness yang ditemukan selama pelaksanaan pemeriksaan disertai dengan saran-saran perbaikan dari KAP. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, KAP tidak diperbolehkan mengiklankan kantornya atau jasa yang diberikan kantornya. Karena jika hal tersebut dilakukan, berarti KAP melanggar Kode Etik Akuntan Publik Indonesia yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Salah satu cara untuk mendapatkan langganan atau klien adalah bekerja sebaik mungkin dalam memeriksa laporan keuangan suatu perusahaan, sehingga jika perusahaan tersebut puas atas jasa pemeriksaan dari KAP, diharapkan manajemen perusahaan akan merekomendasikan kepada teman-teman usahanya untuk menggunakan jasa KAP. Menurut Max Winton and Max 2011, manajemen letter adalah suatu laporan kepada manajemen yang berisi rekomendasi untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang diungkapkan akuntan publik setelah mempelajari dan mengevaluasi pengendalian intern perusahaan. Untuk mempelajari dan mengevaluasi pengendalian intern, akuntan publik bisa menggunakan yang pertama internal control questionnaire, flowchart, atau bahkan arus dokumen yang menggambarkan arus dokumen dalam memproses suatu transaksi dari awal sampai akhir dengan menggunakan simbol-simbol tertentu, menggunakan naratif memo atau penjelasan tertulis dari sistem prosedur akuntansi. Dari ketiga cara tersebut, akuntan publik akan mendapatkan suatu gambaran mengenai pengendalian intern yang ada di perusahaan secara teoritis. Dalam
tersebut masih harus dibuktikan lebih lanjut menggunakan compliance test atau tes ketaatan untuk mengetahui apakah transaksi-transaksi perusahaan diproses sesuai dengan sistem prosedur akuntansi yang dijelaskan dalam internal counter questionnaire, flowchart, dan naratif memo. Dalam compliance test diperiksa adalah transaksi pengeluaran kas, transaksi penerimaan kas, transaksi penjualan, transaksi pembelian, transaksi pembayaran gaji, transaksi koreksi penyesuaian. Dalam hal ini yang diperhatikan adalah hal-hal berikut. A. Apakah setiap transaksi didukung oleh dokumen pendukung yang lengkap? B. Apakah setiap transaksi diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang? C. Apakah perhitungan matematis dalam dokumen pembukuan sudah benar? D. Apakah pendebitan dan pengkreditan transaksi masing-masing perkiraan buku besar sudah benar? Setelah melakukan compliance test, akuntan publik harus menarik kesimpulan mengenai kebaikan-kebaikan dan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam pengendalian intern perusahaan. Kelemahan-kelemahan yang ditemukan harus diberitahukan kepada manajemen perusahaan beserta saran-saran perbaikannya dalam sebuah surat yang disebut manajemen letter. Manajemen letter tersebut ditunjukkan kepada pimpinan perusahaan atau top manajemen atau kepada pejabat perusahaan yang kedudukannya lebih tinggi dari petugas yang bagiannya dikomentari dalam manajemen letter tersebut. Misalnya ada kelemahan di bagian akuntansi, maka manajemen letter ditunjukkan kepada manajer akuntansi atau direktur akuntansi dan keuangan. Bagaimana membuat manajemen letter yang baik? Dalam membuat manajemen letter, perlu diperhatikan beberapa hal penting agar dihasilkan suatu manajemen letter yang baik dan efektif. Yang pertama, manajemen letter harus tepat waktu atau timely, sehingga perusahaan masih sempat melakukan perbaikan-perbaikan dalam pengendalian internnya. Jika manajemen letter terlambat diberikan, kemungkinan besar kelemahan-kelemahan dalam pengendalian intern sudah mengakibatkan terjadinya kesalahan dan kecurangan yang merugikan perusahaan. Yang kedua, manajemen letter harus berisi saran-saran yang bermanfaat dan bisa diterapkan. Kalau saran-saran terlalu teoritis, tidak ada gunanya karena tidak bisa diterapkan di perusahaan. Yang ketiga, komentar dan saran-saran dalam manajemen letter tidak boleh merupakan suatu yang surprise atau mengejutkan. Untuk itu, sebelumnya konsep manajemen letter harus didiskusikan terlebih dahulu dengan manajemen perusahaan dan bagian yang berkaitan dan dimintakan komentar dari manajemen. Yang keempat, manajemen letter harus ditulis dengan menggunakan bahasa yang baik, halus, dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Harus diusahakan agar walaupun kita mengomentari kesalahan orang lain, namun tidak sampai menyinggung perasaan orang yang bersangkutan. Yang kelima, kelemahan dan saran yang diberikan harus diurut berdasarkan urutan-urutan pos laporan posisi keuangan atau neraca dan laba rugi. Misalnya mulai dari kas, piutang, persediaan, dan seterusnya, atau menurut hal-hal yang paling penting yang memerlukan perhatian khusus dari manajemen dan perlu penanganan secepat mungkin. Yang keenam, saran-saran yang diberikan harus disesuaikan dengan kondisi bisnis perusahaan dan harus menunjukkan kemauan baik kantor akuntan publik untuk membantu pengembangan usaha perusahaan. Yang ketujuh, pada bagian akhir manajemen letter jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada manajemen dan seluruh staf perusahaan atas segala bantuan dan kerjasama yang diberikan mereka selama akuntan publik melaksanakan pemeriksaannya. Kemudian manfaat manajemen letter. Manajemen letter mempunyai banyak manfaat bukan hanya untuk klien tetapi juga untuk KAP dan staf atau anggota tim pemeriksa dari KAP. Antara lain, yang pertama untuk klien dapat mengetahui kelemahan-kelemahan yang dapat dalam pengendalian intern perusahaannya. Dapat juga mengambil tindakan-tindakan perbaikan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut berdasarkan saran-saran yang diberikan dalam manajemen letter, sehingga bisa mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dan kecurangan di dalam perusahaan. Yang kedua, untuk kantor akuntan publik, menjadikan nama kantor akuntan publik menjadi bertambah baik karena di samping laporan pemeriksaan akuntan juga memberikan manajemen letter yang sangat bermanfaat bagi perusahaan. Jika manajemen perusahaan puas, tentunya akan menyarankan kepada teman-teman bisnisnya untuk memakai jasa akuntan publik tersebut.
Jika teman-teman bisnis tersebut tertarik, tentunya akan menambah jumlah klien atau langganan kantor akuntan publik tersebut. Yang ketiga, untuk staf kantor akuntan publik atau anggota tim pemeriksa. Jika klien kantor akuntan publik bertambah, tentunya kesejahteraan pegawai dapat lebih ditingkatkan. Mendapat banyak kesempatan untuk mempelajari pengendalian intern di berbagai macam atau jenis perusahaan. Mendapat kesempatan untuk mempelajari bagaimana membuat manajemen letter yang baik. Tugas dan tanggung jawab anggota tim audit dalam membuat manajemen letter. Untuk menghasilkan manajemen letter yang baik, perlu kerjasama dari seluruh anggota tim audit, mulai dari junior auditor sampai dengan audit partner. Berikut ini akan dijelaskan tugas dan tanggung jawab dari masing-masing anggota tim audit dalam membuat manajemen letter. Yang pertama, asisten auditor atau junior staff. Tugas dan tanggung jawabnya yaitu sebagai petugas yang terjun ke lapangan setiap hari, bertugas mengumpulkan data dan informasi yang terdapat dalam pengendalian intern perusahaan mengenai kebaikan maupun kelemahan pengendalian intern, lalu mendokumentasikan data dan informasi tersebut beserta salinan atau kopi bukti pendukung dalam kertas kerja pemeriksaan untuk ditelaah lebih lanjut oleh senior auditornya. Yang kedua, senior auditor atau pimpinan tim pemeriksa. Tugas dan tanggung jawabnya yaitu menelaah kertas kerja pemeriksaan yang dibuat asisten auditor, khususnya yang berkaitan dengan informasi mengenai kelemahan pengendalian intern perusahaan. Mengumpulkan hal-hal yang bisa dimasukkan dalam manajemen letter, sekaligus menyusun konsep manajemen letter. Mendiskusikan konsep manajemen letter tersebut dengan bagian pajak dan bagian manajemen servis dari kantor akuntan publik untuk mendapatkan komentar mereka dari segi perpajakan dan sistem akuntansi. Menyerahkan konsep manajemen letter kepada audit supervisor atau manajer untuk ditelaah. Kemudian setelah ditelaah oleh atasan, melakukan perbaikan yang diperlukan. Yang ketiga, audit supervisor atau manajer. Tugas dan tanggung jawabnya yaitu menelaah dan mengedit konsep manajemen letter, mengusulkan perbaikan-perbaikan yang diperlukan kepada senior auditor, menyerahkan konsep manajemen letter yang sudah diperbaiki kepada audit partner untuk ditelaah. Setelah ditelaah audit partner dan diperbaiki, jika ada saran perbaikan dari audit partner, mendiskusikan konsep manajemen letter tersebut dengan manajemen perusahaan, kemudian melaporkan kepada audit partner mengenai hasil diskusi dengan manajemen perusahaan dan meminta persetujuan audit partner jika ada saran perubahan dari manajemen perusahaan, lalu memerintahkan konsep terakhir manajemen letter untuk difinalisasi. Yang keempat, audit partner. Tugas dan tanggung jawabnya yaitu menelaah dan mengedit konsep manajemen letter yang diterima dari audit manager dan mendiskusikannya dengan audit manager dan jika perlu dengan audit senior. Mengembalikan konsep tersebut berikut saran-saran perbaikan jika ada kepada audit manager. Manajer menelaah kembali konsep yang sudah diperbaiki, kemudian meminta audit untuk mendiskusikannya dengan manajemen perusahaan. Membahas dengan audit manager hasil diskusi konsep manajemen letter yang telah dilakukan oleh audit manager dengan manajer perusahaan. Menandatangani manajemen letter yang final untuk dikirimkan kepada manajemen perusahaan. Dari pembahasan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, manajemen letter merupakan suatu alat komunikasi antara kantor akuntan publik dengan manajemen perusahaan yang diaudit mengenai pengendalian intern dan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam pengendalian intern perusahaan. Yang kedua, manajemen letter merupakan dokumentasi tertulis mengenai kelemahan pengendalian intern yang pernah dibicarakan dan disarankan perbaikannya kepada klien. Sehingga jika di kemudian hari terjadi kecurangan yang merugikan perusahaan karena kelemahan pengendalian intern yang belum diperbaiki, akuntan publik tidak bisa disalahkan. Yang ketiga, manajemen letter bermanfaat bagi perusahaan yang diaudit
kantor akuntan publik maupun staf kantor akuntan publik. Yang keempat, manajemen letter dapat merupakan iklan tidak langsung bagi kantor akuntan publik. Dan yang terakhir, semua kantor akuntan publik harus membiasakan diri untuk memberikan manajemen letter yang baik dan bermanfaat bagi kliennya. Contoh dari manajemen letter sendiri yaitu manajemen letter bisa dibuat setelah auditor selesai melaksanakan compliance test sehingga klien masih sempat untuk segera melakukan tindakan-tindakan perbaikan. Selain itu, bisa juga dibuat manajemen letter setelah laporan audit diserahkan kepada klien. Dalam hal ini, perbaikan atas pengendalian intern bisa dilakukan dalam periode berikutnya. Sekian presentasi dari kami kelompok 1. Apabila ada kurang dan salahnya, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.